2022 dari program studi pendidikan syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang akan menjadi syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang antara lain yang pertama itu ada penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan bank syariah. Yang kedua, manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Yang ketiga, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Dan yang keempat itu penanganan pembiayaan bank syariah. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan bank syariah. Seperti yang kita ketahui, nisbah merupakan rasio atau perbandingan antara modal pemilik dengan modal yang dipinjamkan dalam pembiayaan syariah. Nisbah ini penting untuk menentukan bagian keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah, serta pihak peminjam juga digunakan untuk mengukur resiko atau potensi keuangan dari suatu pembiayaan. Sementara itu, profit margin adalah keuntungan atau laba yang dihasilkan dari pembiayaan syariah. Profit margin dalam pembiayaan syariah biasanya lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan konvensional karena adanya prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan profit and loss sharing yang diterapkan dalam pembiayaan syariah. Penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko biaya dan keuntungan yang diharapkan. Contoh dalam perusahaan itu yang pertama equity ratio dan total debit to total asset ratio. Selanjutnya materi yang kedua itu manajemen proses dokumentasi pengawasan pembiayaan di bank syariah. Dalam manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah yaitu terdapat prosedur penyaluran dana. Prosedur penyaluran dana pembiayaan yang sehat merupakan upaya bank dalam mengendalikan kemungkinan munculnya risiko pembiayaan. Dan proses penyaluran pembiayaan bank syariah itu mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data verifikasi. Kegiatan pengumpulan dan verifikasi data ini merupakan tahap awal untuk mengenal dan mengetahui informasi dasar tentang calon nasabah. Dan yang kedua itu ada analisis dan satuan pembiayaan. Langkah lanjutan selepas kegiatan pengumpulan dan verifikasi data tadi, selanjutnya yang dilakukan adalah proses analisis pembiayaan. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Dan yang ketiga itu ada administrasi dan pembukuan. Tahap selanjutnya itu setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan. Materi selanjutnya itu masih terkait dengan materi sebelumnya yaitu dokumentasi penyaluran dana. Yang pertama itu ada akun official. Ini apabila memohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta, maka akun official harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik itu akad di bawah tangan atau akad meter. Yang kedua itu ada admin legal official. Dan yang ketiga itu customer service, dan yang keempat itu admin legal official, dan yang terakhir petugas operasi. Materi selanjutnya yaitu materi kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. A. Ketentuan kebijakan pembiayaan bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau bagian setelah jangka waktu tertentu. Yang B itu bagian B, penyusunan rencana pembiayaan. Yang pertama itu ada corak pemasarannya atau biasa disebut juga dengan market profile. Yang kedua itu corak persaingan atau biasa disebut juga competition profile. Dan yang ketiga corak nasabah atau customer profile. Dan yang terakhir itu corak produk atau produk profile. Ya, pengawasan dan penanganan di bank syariah.
Pertama, pengawasan merupakan langkah awal dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Tidak hanya itu, pengawasan juga melakukan pengawasan sebelum pembiayaan diberikan atau standing control. Pengawasan pada waktu proses persetujuan pembiayaan atau biasa disebut juga post action control, dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan feedback control ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Bank Syariah melakukan pembinaan kepada anggota pembiayaan guna memperbaiki pembiayaan bermasalah. Yang kedua itu penanganan di Bank Syariah. Secara garis besar, penanganan biaya bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank. Sejak permohonan pembiayaan diajukan, nasabah melaksanakan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, meningkatkan atau unggulan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.